Nah, tahu nggak jawabannya apa? Apa anjing? Nyerah. Binatang yang passionnya olahraga. Apa? Nyamuk. Oh, Kenapa emang? Karena dia punya raket. Iya juga. Bayangin, humornya aja orang tua dan anak-anak itu gak nyambung Ya, loh. gimana obrolan serius ya? Tapi tahu nggak Bener-bener. binatang yang passionnya di bidang pemasaran, marketing, promosi. Buset. Wah, apa ya? Apa udah gue udah kasih jebak nih. Siapa yang Apaan? suka Binatang yang passionnya memang dia bagian promosi, marketing. gitu ya, promo Cicak. ya, promo. Bukan, lu mah salah-salah lu semut. tak bukan, lu juga salah-salah. Apa dong, Cing? Ayam. Kenapa? Kan lagunya ada, kuku-kuku ruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya berspanduk. Doh. Ya, jokes bapak-bapak lah, terimalah. Jujur aja nih, saya kelahiran 2000. Nggak tahu lagunya. Bener. Tuh bener, berarti ngegedein anak harus sesuai zamannya. Kalau kita paksain ngejokes saja akhirnya nggak nyambung. Masuk. Iya. Bukan cuma gak lucu jadi kayak garing. Apaan sih lo? Apaan sih lo pak? Gitu. Udah pak nyebutnya bukan cing lagi. Apaan sih lo pak? Gitu. Makanya doa tuh jangan panjang umur, Cing. Berkah umur ya. Karena kalau panjang takutnya gitu. Kita hidup di zamannya orang, akhirnya jokesnya aja gak lucu gitu. Ya kalau gue doain kayak begitu, ntar bokap gue kemarin gue nyalain lu ya. Jadi bener banget kalau kita ngegedein anak atau komunikasi sama yang lebih muda, pakai bahasa anak muda ya, Bib. Jangan maksain apa yang kita tahu dengan bahasa kita. Nah, menurut gua sih itu, ego keduanya, baik anak kemungkinan besar punya ego, orang tua juga bisa jadi punya ego, tinggal itu melunturkan sih. Nah, itu biasanya akan selesai dengan omongan-omongan yang emosional, kayak lagi di meja makan, kayak Tapi lagi agak di susahnya, ruang keluarga. Bib, karena sebagai orang tua kita akan selalu nganggep anak kecil itu, anak kita anak kecil. Walaupun dia mungkin usianya udah 20-an, udah bisa ngambil keputusan Dari hati sendiri. banget tetap. Udah punya argumen sendiri. Iya. Nah, kadang-kadang kita tuh sebagai orang tua suka nggak rela gitu di challenge sama anak sendiri. Gimana caranya? Iya, sebenarnya saat orang tua merasa anaknya selalu kecil, sebenarnya dia yang sedang kekanak-kanakan ya. Nah, gue dong. Aduh. Ya enggak sih, itu menurut gue sih itu penting ya. Dalam konteks memberikan kasih sayang kepada anak, melindungi anak. Tapi dalam konteks anak ini menemukan jati dirinya, itu juga harus dikurangi. Tadi kan ngomongin apa omongan tengah gitu ya, ketemunya di mana gitu ya. Ini kalau misalkan nih kita punya teman, kita cerita tentang suatu masalah. Nah, cuman dia ngeresponnya itu mungkin gimana ya, kurang sependapat sama yang kita mau gitu. Kayak misalkan curhat tentang misalkan wanita lah. Terus caranya itu contoh ya. Terus cara dia menanggapi itu salah. Apakah kita apa ya? Contoh gimana dah? Gue jadi temen lo. Waduh. Kayak lo. Tapi jawabnya yang salah ya. Iya. Kan cewek, Cing. Hah? Kan Tentang cewek. tentang cewek. Lo lagi ngomong oke. Udah Jadi hatam. temen lo, Tab. Aduh, lagi dekat sama cewek nih. Terus bingung nih gua nih, ngapain nih ngedeketinnya. Cewek mana yang lo lagi deketin? Ada kampus. Ah, itu nggak bener tuh. Cantik nih lu lihat nih. Sini deh, gue ini WhatsApp-nya berapa? Nah, misalkan begitu. Mau nikung malah ya? Iya, tapi itu kan temen kan. Kalau misalkan seperti itu, apakah kita apa ya wajar nggak sih kalau misalkan kita nganggap dia bukan teman yang baik, terus dia, cara nyikapinnya dia tuh gimana? Betul sih. Milih teman itu menjadi salah satu hal yang paling penting bagi seorang anak muda. Itu kata orang tua gua, terus kata Rasul juga begitu. Karena seseorang akan bergantung kepada agama temannya. Maksudnya bukan berarti agama ya, maksudnya kecenderungan dia dalam berpandangan tentang agama itu pasti akan sangat dipengaruhi oleh temannya. Selain orang tuanya, lingkungannya itu sangat mempengaruhi. Karena itu cakap-cakaplah mencari teman. Kayak inilah tukang minyak lah. Kalau kita kumpul sama tukang minyak, ya walaupun kita gak pakai minyak wangi, kedapatan wanginya. Nah, karena itu hati-hatilah mencari teman gitu. Jadi cari teman yang memang konstruktif bagi kita, bikin kita jadi lebih baik. Jadi teman dekat itu ya memang harus disaring betul gitu, siapa yang akan jadi teman dekat. Tapi nyikapinnya gimana tuh? Kan dia kan bakal tetap melihat kita sebagai teman kan? Walaupun kita kan beranggapan tapi nggak mungkin kita ungkapin. Nah, dia pasti tetap kayak ngajak apa ini itu, ngasih solusi mulu. Terus kalau kita nggak ngikutin kadang bisa ngambek. Ya kan? Nah, itu cara nyikapinnya gimana? Menyikapi orang-orang yang seperti itu sebenarnya ya kita sampaikan sih jati diri kita. Kita diskusi. Tapi kalau dia, ya misalnya
tapi menurut gue itu baik gitu. Kuliah ini menurut gue baik, si dia itu menurut gue baik gitu. Tapi dia tetap ngotot, ya udah dalam hal ini kita gak ketemu. Ya udah kita cari titik lain di mana kita bisa ketemu gitu. Atau kadang-kadang kita tuh curhat pengen denger solusi yang kita udah tahu. pengenin. Cuman bukan kita perluin. Iya, kita pengenin. Cuman cari pembenaran aja atas tindakan. Bukan cari kebenaran. Nah, Iya. Cari pembenaran. Ya, kalau itu berarti masalahnya di kita. Masalahnya di kita berarti. Dari awal emang udah niatnya salah. Kayaknya kita tadi tuh pas masih di luar kita sempat ngobrolin kan tentang kalau ngomongin jati diri berarti kita harus memperluas network, kita harus memperluas yang kita tahu ilmunya nggak di situ-situ doang. Sama dengan jati diri kan kita berarti selain untuk melihat, memperhatikan, nyoba juga kali ya gitu. Misalnya beberapa hal yang kita bisa nggak ya gitu. Nah kalau kita nyoba sesuatu terus gagal nih gitu, kita pikir ini jati diri kita, oh ternyata bukan gitu. Boleh nggak sih dalam agama gitu terutama ya menyalahkan diri sendiri tentang apaan sih nih kok gue gagal nih menjalani ini gitu. Sebenarnya dalam bahasa agama nggak ada kegagalan ya. Jadi segala sesuatu itu diambil hikmahnya aja. Jadi nggak ada ceritanya kegagalan. Ya udah itu bagian dari sejarah hidup lo menuju pada kesuksesan gitu. Jadi dari kegagalan itu lo tidak memandang dengan pandangan yang negatif, tapi dengan pandangan yang positif. Oh kemarin itu bukan gagal, ternyata gue belajar tentang sesuatu ini dan ternyata gue gak bisa di sana gitu. Jadi pola pandangnya harus selalu positif, karena itu dalam Islam itu kan harus selalu husnudon, bukan hanya kepada orang, tapi kepada diri sendiri husnudon, berprasangka baik gitu. Oh ternyata gue belajar kemarin itu dari kegagalan ini dan ini. Karena itu kegagalan menjadi kegagalan kalau tidak kita ambil hikmahnya, dan dia tidak menjadi kegagalan ketika kita mendapatkan hikmahnya dari sana. Tapi aku mau nanya deh, Sat, kalau misalkan ada orang yang bekerja tapi dia nggak ikhlas buat kerja di situ. Misalkan kayak contoh orang yang bukan mau kerja di situ malah terpaksa harus di situ. Nah dia bekerja tetap mencari uang, tapi cuman dia nggak ikhlas, itu gimana tuh? Nah, setiap orang ditanggung rezekinya oleh Allah asalkan dia bekerja, atau bahkan asalkan dia bergerak. Tidak ada hewan melata di muka bumi ini yang tidak Allah tanggung rezekinya. Artinya ketika dia bergerak, pasti Allah tanggung rezekinya. Maka lu hidup cari rezeki, tidak cari gaji. Karena rezeki bisa jadi bukan gaji, dan gaji bisa jadi bukan rezeki. Banyak orang yang justru hidupnya jadi gak bahagia karena mengejar gaji, karena gajinya, karena kekayaannya. Justru uangnya membakar kebahagiaannya dia. Justru gue sejak kaya, hidup gue gak bahagia. Gak bisa ketemu sama keluarga kayak dulu lagi karena sibuk dan lain sebagainya. nah kalau orang tua yang udah mulai anaknya lahir terus kasih nama, terus mengharapkan ini anak gede mudah-mudahan sesuai dengan nama yang diberikan. Apakah juga nama itu pengaruh sama jalan hidup kita? Karena nama adalah doa kan. Oh iya, aku soal ada tuh temen yang dinamain apa ya, pokoknya ada unsur-unsur hukumnya gitu. Karena pengennya anaknya tuh nanti tumbuh jadi pengacara, kayak gitu-gitu. Dinamain palu. Bukan sih apa Dia ya. kan ada unsur hukumnya, hakim yang pegang palu. Tapi mertua gue memang dinamain oleh bapaknya dan kejadian. Dia jadi tukang pos karena namanya Suratman. Ada yang jadi tukang bunga karena namanya Rosman. Gitu ya.